Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Wah, nampaknya ceria. Bagaimana keadaannya semua? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baiklah, sebelum kita masuk pembelajaran kita pada hari ini, lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihan. Amin. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, Bapak akan mencoba mengabsen di kelas kita ini. Fahri hadir, Farhan hadir, Robi hadir, Fia hadir, Nurhayati hadir, dan Rita hadir. Baik, karena semuanya telah hadir dalam pembelajaran hari ini, langsung saja kita memasuki pembelajaran kita. Minggu kemarin Bapak telah menjelaskan tentang apa itu rukun iman, pembagian rukun iman, ada berapa rukun iman dan rukun Islam. Bapak harap anak-anak telah mengerti dan dapat memahami pembelajaran kita kemarin tentang rukun iman dan rukun Islam. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang syukur, tanggung jawab, dan adil. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar melalui beberapa kelompok. Bapak bagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Fahri, Farhan, dan Robi. Yang kelompok kedua Fia, Nurhayati, dan Rita. Baik, karena Bapak telah membagi kelompoknya, Bapak harap anak-anak dapat mengerti dan dapat berkumpul pada kelompoknya masing-masing. Baik, pembelajaran kita hari ini yaitu di luar lingkungan, supaya kita dapat mengkaitkan tanggung jawab, rasa syukur, dan adil tersebut di luar lingkungan kita. Jadi Bapak harap anak-anak dapat mengerti dan segera gabung pada kelompoknya masing-masing di luar halaman. Bapak tunggu selama 2 menit. Baik, karena sudah Bapak lihat anak-anak sudah berkumpul pada kelompok masing-masing, jadi kita langsung saja mulai pembelajaran kita, yaitu tentang syukur. Langsung saja Bapak jelaskan apa itu syukur. Syukur yaitu menerima atau mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat syukur dalam hidup, dalam sehari-hari, yaitu seperti nikmat pemberiannya seperti harta dan benda, ataupun nikmat yang telah diberikannya yang telah kita bawa dari lahir. Jadi syukur itu mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Apabila kita diberikan maka kita sebagai hambanya harus mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Seperti mata tadi, kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Kita melihat hal-hal yang positif, bahwa agar kita dapat mensyukurinya. Seperti kita memiliki tangan, kemana tangan itu kita kerjakan, yaitu kita kerjakan kepada hal-hal yang positif, yaitu seperti untuk membantu orang lain, dan membantu orang tua. Jadi dari tangan itu, karena kita membantu orang lain, maka kita telah mensyukuri nikmat Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim,
fa ta'azza rabbuka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya apabila kamu bersyukur maka Allah akan tambah nikmatmu, dan apabila kamu mengkufurinya maka sungguh azab Allah sangatlah pedih. Jadi ayat Al-Quran tadi menjelaskan bahwa kita memang harus mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita, supaya Allah memberikan atau menambahkan nikmatnya kepada kita. Dan apabila kita mengingkari atau mengkufuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, maka ingat, azab Allah sangatlah pedih dan siksa kubur itu adalah nyata. Jadi anak-anak semua, kita sedang berada di luar lingkungan. Jadi ada ayat Quran juga yang telah menjelaskan bahwa kita harus mensyukuri Al-Quran. Terdapat pada surah Ar-Rahman, yang dimana ayat ini ada berkali-kali diulangi di dalam Al-Quran, yang tujuannya agar kita mensyukurinya. Yang dimana ayat tersebut yaitu Bismillahirrahmanirrahim, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang artinya, maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan. Jadi melalui kita di luar lingkungan ini, kita dapat melihat ternyata indahnya ciptaan yang telah Allah berikan. Seperti kita dapat melihat bahwa alam itu sangat indah. Jadi dari situ kita harus mensyukuri nikmat Allah itu, supaya Allah meridhoi kita dan menambahkan nikmatnya kepada kita. Kita tidak boleh mengkufurinya agar Allah tidak melaknat kita. Mungkin sampai situlah yang dapat Bapak jelaskan. Bapak harap anak-anak dapat memahami apa itu syukur. Yang kedua yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu hampir sama dengan syukur. Contohnya yaitu kita mempunyai mata. Mata itu ditugaskan itu untuk melihat. Kita mempunyai mata untuk melihat-lihat hal yang baik, bukan hal yang negatif. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan mata kita itu untuk hal-hal yang positif, seperti melihat ciptaan Allah agar kita mendapatkan nikmatnya. Jangan kita melihat hal-hal yang negatif, karena jika kita melakukan hal itu, Allah akan memberikan kita hukuman suatu saat nanti. Jadi Bapak harap anak-anak mengerti apa itu tanggung jawab. Seperti kita disuruh orang tua untuk membelikan ini, maka kita membelikan barang sesuatu, maka kita sebagai anak bertanggung jawab untuk mengikuti atau mematuhi perintah yang telah diberikan orang tua kita. Karena apabila kita tidak menjalankan perintahnya, maka kita sungguh anak yang kurang berbakti kepada orang tua. Lanjut pembahasan yang ketiga yaitu adil. Adil di sini itu setiap, seperti langsung Bapak berikan contoh ya, seperti seorang ayah itu berlaku adil kepada anaknya, seperti dia membagikan ke anaknya ada dua, yaitu satu yang lebih tua dan satu lebih muda. Jadi bagaimana caranya agar seorang ayah itu berlaku adil? Maka dia harus memberikan seperti uang jajan kepada yang lebih tua lebih banyak, dan kepada yang kecil lebih sedikit. Artinya tidak sama pembagian uang jajan kepada yang lebih tua dan dengan yang lebih muda, karena dari situ kita melihat ada perbedaan usia, perbedaan lain semacamnya. Seperti tadi yang lebih tua yaitu kita memberikannya 10.000, maka yang lebih muda kita memberikan 5.000, agar kita itu berlaku adil.
apabila kita memberikan kepada yang lebih tua 10.000 dan kepada yang lebih muda juga 10.000, maka itu tidak adil. Kenapa? Karena itu akan menyakiti hati anak yang lebih tua. Dia akan bertanya-tanya, mengapa saya sama dengan yang adik saya? Seharusnya pembagian dengan si kakak dan si adik itu berbeda, supaya berlaku adil itu dapat dilaksanakan oleh orang tua, oleh si ayah tersebut. Jadi dari contoh dan pengertian yang telah Bapak berikan tadi, Bapak harap anak-anak mengerti semua, dan bagi kelompok Bapak akan membagikan tugasnya masing-masing kepada kelompok 1, Fahri, Farhan, dan Robi, yaitu Bapak ingin agar untuk melihat sekelilingnya bagaimana cara bertanggung jawab kepada diri kita dan kepada orang lain, dan kepada kelompok 2, Via, Nurhayati, dan Rita, yaitu tentang adil. Bagaimana caranya adil dalam lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga. Jadi Bapak menjelaskan ini ada kaitannya dengan lingkungan kita. Seperti tadi, bersyukur. Kita melihat lingkungan kita, betapa indahnya ciptaan Tuhan itu, dan kita mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah atas kebesarannya, maka kita telah mensyukuri nikmat itu. Dan apabila kita mengingkari nikmat yang telah diberikan Allah seperti tadi, kita mencela yang telah diciptakan Allah, maka kita telah mengkufuri nikmat tersebut. Dan tanggung jawab tadi kaitannya dengan lingkungannya itu, kita sebagai manusia bertanggung jawab menjaga lingkungan. Apabila kita merusaknya, maka Allah sangat membenci kita dan tidak meridhoi kita. Akan tetapi apabila kita menjaga lingkungan kita, bertanggung jawab untuk menjaganya, maka Allah akan meridhoi kita dan Allah memberikan balasan yang lebih baik kepada kita nanti di yaumil kelak. Dan adil, yaitu hubungannya dengan lingkungan yang tadi, yaitu kita harus berlaku adil seperti kepada hewan. Di luar sana banyak hewan yang kelaparan, jadi kita harus berlaku adil memberikannya. Kita juga bertanggung jawab untuk seperti menafkainya, itu memberikan makanan kepadanya agar Allah mencintai kita sebagaimana Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Mungkin Bapak harap anak-anak semua dapat mengerti apa yang telah Bapak jelaskan tadi. Jadi dari penjelasan tadi pun telah Bapak jelaskan pengertiannya, contohnya. Bapak harap anak-anak dapat mengerti apa yang telah Bapak jelaskan tadi. Dan ingat kepada kelompok tadi, kita harus tetap bersyukur agar Allah menambahkan nikmatnya kepada kita, dan kita harus bertanggung jawab, dan kita harus berlaku adil kepada siapapun maupun keluarga dan kepada orang lain dan lingkungan. Baik, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebih Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.